Saat ini kita bersama Jejak Suara Alam, suatu pembahasan yang akan memberikan hasanah baru bagi kita semua. Saat ini, alhamdulillah, saya bertemu dengan teman saya yang lebih paham tentang sejarah. Kalau biasanya dipanggil Babe Taufik. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saat ini di Jejak Suara Alam, kita akan membahas tentang sejarah. Bahwa sejarah itu bukan tentang seni bernostalgia, tapi bagaimana kita mengambil ibrah atau pelajaran sehingga kita bisa menarik dari masa lalu ke masa saat ini untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Jadi sejarah ini unik banget ya, Bu ya? Kalau istilahnya di mobil itu, sejarah itu spion. Oke. Jadi spion itu banyak, ada di kanan, ada di kiri, ada di dalam, kadang-kadang ditambahin satu, tapi tetap kecil-kecil. Cuma dia banyak dibandingkan dengan kaca depan yang besar, lebar, dan kaca belakang. Jadi intinya sebenarnya walaupun dia kecil, tapi efeknya itu atau fungsinya itu sangat-sangat bermanfaat, terutama pada saat kita entah itu mau ngebalap, kita mau ngelewatin sesuatu, itu sangat penting. Sebenarnya analoginya gitu kalau spion. Jadi sejarah akan juga menentukan salah satu keputusan kita ya. Betul. Mau maju atau mundur. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar nostalgia. Yap. Ya. Sekarang kita akan maju nih ke masa depan. Tapi tadi karena kita akan bicara bersama Babe Taufik nih, akan bicara tentang sejarah. Jadi kita akan mundur lagi ya. Kita mundur. Ternyata mundurnya jauh nih. Mundurnya jauh. Belum di fase petualangan Eropa di Indonesia ya, belum ya. Tapi ini jauh lagi kita mundur ke belakang seperti time machine, kita balik ke awal mulanya penjajahan itu. Betul. Nah, jadi gimana nih ceritanya dari awal? Jadi gini, kalau saat ini kita lagi podcast ini masih di awal Agustus ya, misalnya. Ya, kalau Agustus tuh auranya udah aura 17-an. 17-an, semangat merdeka. Betul, semangat merdeka. Jadi memang kadang-kadang orang suka lupa yang kita bahas 17-annya. Cuman kenapa sih itu bisa terjadi? Kita ibaratnya dikuasai sama bangsa-bangsa Eropa. Dan kadang-kadang juga yang banyak yang tahu bahwa kita hanya dijajah sama Belanda, sama Jepang. Padahal di situ ada Perancis, di situ ada Inggris yang juga sempat menjajah kita gitu loh. Nah, cuma timingnya beda-beda. Betul, beda. nggak secara bersamaan mereka datang dan silih berganti. Dan sebenarnya penjajahan ini juga di startnya itu, kalau kita tarik mundur lagi, itu sebenarnya mulai dari di 1453 awalnya. Jauh ya? Jauh. Kalau kita putar mesin waktu ini 1453. Betul sekali. Starting pointnya, apalagi kalau sebelumnya ya. Betul, kita mulai betul. 1453 ya. Betul. Jadi bisa dikatakan itu sebagai momentum ya. Itu jadi di tahun 1453 itu di saat Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, itu adalah suatu momen besar yang akhirnya terjadi. Bisa dikatakan intinya sebenarnya nyari Indonesia. Tapi mereka udah tahu gitu ya. Efeknya itu yang jadi masalah, efeknya itu adalah sampai ke India, suku Indian maksudnya, sampai ke India juga, sampai ke efeknya itu panjang ke negara-negara lain. Itu loh. Jadi setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani itu, Al-Fatih Mehmed II itu dia membuat sebuah keputusan bahwa perdagangan rempah-rempah itu terbatas untuk orang Eropa. Padahal saat itu Konstantinopel itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu bisa dikatakan hanya barang-barang eksotik, hanya di tempat-tempat tertentu. Dan yang paling terkenal ya di Indonesia, terutama di daerah Maluku. Iya, jadi di masa long time ago rempah-rempah itu malah seperti emas mungkin. Black gold. Iya, black gold. Kalau sekarang mungkin anak-anak nggak tahu apa itu. Rempah-rempah itu apa? Jadi kalau rempah-rempah yang umum yang orang tahu kan ada pala, ada cengkeh, ada lada, dan memang rata-rata ya barang-barang yang itu sangat dibutuhkan di Eropa karena negara mereka yang dingin, jadi butuh sesuatu bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal itu, bahan-bahan rempah-rempah itu untuk
tadi istilahnya jaga kesehatan mereka juga. Dan di zaman itu bisa dikatakan yang pakai pala, yang pakai lada itu cuma makanan orang-orang bangsawan. Iya. Karena bisa dikatakan begini, jadi ada beberapa literasi yang mengatakan 1 kilogram lada itu hampir sama dengan 1 kilogram emas pada zaman itu. Ada yang malah bilang sampai 2 kilo. Jadi bisa kebayang kalau seandainya kita ke pasar beli satu kilogram lada atau 1 kilogram Harganya? pala, nah harganya itu 1 kilogram emas. Emas sekarang 900.000 per gram. Iya. Kali 1.000 berarti 900.000. Iya. Jadi bisa dikatakan ya memang black gold gitu ya. Dan itu ya karena mereka terputus dan sedangkan mereka butuh. Saya ingat itu waktu atau mungkin di negara mereka nggak bisa memang bisa tanaman tropis, tanaman kita. Betul. Cuma kita belum tidak menyadari itu ya. Tidak, sebenarnya sih kalau masalah menyadari itu sadar. Cuman balik lagi, walau mungkin ya seperti yang sekarang dibilang Indonesia itu negara ramah, kita terbuka sama pendatang, jadi segala sesuatu itu dianggap bahwa yang datang itu baik aja. Husnuzon, yang datang baik. Iya, semua husnuzon semua, nggak ada suzon ke mereka pendatang itu. Pada kenyataan kan seperti itu kan. Pada saat Portugis datang sebenarnya juga awalnya di Malaka diterima baik. Karena berdagang konteksnya. Benar. Pada saat mereka berkelakuan yang dianggap kok merendahkan ini, baru mereka diusir. Termasuk Cornelis de Houtman juga yang dari Belanda gitu. Jadi memang bisa dikatakan awalnya sih nggak masalah karena dagang, dan memang bangsa Indonesia kan bangsa pedagang. Kalau mau dilihat konteks lebih jauh lagi, Miss, itu sebenarnya perdagangan di Indonesia itu udah bisa dikatakan dari zaman Firaun. Kenapa dari zaman Firaun? Salah satu bahan untuk melakukan mumifikasi itu adalah kapur barus. Dan kapur barus itu yang namanya barus itu ada di wilayah Sumatera Utara. Jadi kalau dari dia masuknya Tapanuli Selatan kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau dari kota Sibolga itu kalau nggak sekitar 2 jam. Jadi sudah sampai perdagangannya sejauh itu. Betul, dan jauh lama gitu, lama, dan bisa dikatakan berarti kan sudah ada jalur perdagangan. Iya. Dan itu bisa jadi sudah diketahui sama maksudnya begini, Eropa pada saat barangnya sudah ketahuan, cuman mereka belum tahu. Mereka mau cari sumbernya ada di mana. Ya, karena kan balik lagi kalau kita belajar bahwa mereka kan masih takut bahwa dulu flat earth. Mereka kan masih menganut flat earth pada saat itu kan. Bahwa setelah baru ada Copernicus, Galileo baru mereka berani, dan itu yang tadi saya bilang, saya sebenarnya sedikit terguncang. Kenapa terguncang? Pada saat SMA saya belajar tentang penjelajahan samudra, seolah-olah itu mereka keren banget. Bartholomew Dias, Columbus, kemudian ada Magellan. Tapi misinya ternyata setelah saya tahu sekarang ini ternyata mereka jauh dari yang digambarkan pada saat saya SMA gitu loh. Bagaimana Columbus itu untuk mendapatkan ya walau-walam ya, karena niatannya dagang, itu kan berapa orang Indian yang beliau bunuh. Iya. Berapa kekayaan yang mereka keduk dari situ, dan itu yang ya karena mencari Indonesia. Karena mencari Indonesia maka terjadilah. Benar. Jadi cukup buat kalau kita belajar sejarah itu, dan saya selalu bilang kalau di Inggris kan sejarah itu history. So kalau kita potong-potong, kalau kita potong-potong kan history. Jadi sejarah itu tergantung siapa yang cerita gitu. Nah, versi mereka itu kan ya versinya mereka lah, bahwa setelah Columbus sampai ke Spanyol itu ya dia dilulukan karena sebagai hero. Benar, karena menemukan dunia baru gitu. Padahal bagaimana kelakuan beliau di sana dan apa yang diambil dari dunia baru itu. Benar, itu sampai kan ada catatannya bahwa Columbus itu mengambil orang asli Amerika itu untuk dibawa ke Eropa sebagai bukti, dan berapa yang meninggal selama perjalanan dari Amerika ke Eropa itu banyak banget yang jadi korbannya gitu. Dan itu kemarin saya googling itu, lihat-lihat lagi tentang sejarah, ada peringatan peringatan ketemunya lah ditemukannya benua baru oleh Columbus. Itu banyak yang nggak setuju gitu, maksudnya
Oke, dia nemuin, tapi dia nggak melakukan sebuah kebaikan di situ. Itu yang akhirnya konteksnya diprotes. berjalan gitu ya. Betul. Konteksnya berjalan, tapi apa misi perjalanannya itu yang jadi betul, Miss. Jadi semenjak tadi Konstantinopel jatuh, kemudian perdagangan rempah-rempah di stop, itu mulai mereka mencari wilayah baru. Bukan mencari wilayah baru, jadi negara baru. Penghasilnya, Miss. Siapa yang bisa menghasilkan rempah-rempah Dan ini sebenarnya sampai ke Indonesia? Iya. Itu perjalanannya dari begitu 1453 itu 1488 Bartolomeus Dias sampai ke Tanjung Harapan, itu baru sampai Afrika, karena kalau secara peta kita lihat dia ke bawah dulu ke arah selatan. Karena belum tahu mungkin pada waktu itu belum tahu. Sampai ke Tanjung Harapan, dilanjutkan lagi sama saya lupa ininya, sampai ke India. Nah, pada saat Vasco da Gama, Vasco da Gama ke India, Columbus tuh udah 5 tahun sebelumnya baru udah sampai Amerika. Jadi mereka saling berlomba, dan itu perlombaannya itu lumayan kenceng, Miss. Jadi sampai dibuat perjanjian Tordesillas antara Spanyol, gitu. Jadi rebutan wilayah. Karena itu di Eropa itu mereka Spanyol dan Portugis sama-sama Katolik, jadi mereka istilahnya persetujuan itu dari Paus. Nah, kebetulan leadernya Paus Alexander ke-6 waktu itu. Nah, kebetulan pada saat Columbus sampai ke Spanyol, dan dia minta istilahnya persetujuan dari Paus bahwa ditetapkan ini negara baru ini Spanyol. Nah, sulit untuk Paus Alexander ke-6 ini untuk menolak karena beliau orang Spanyol. Dan akhirnya diprotes sama Portugis. Itu sampai akhirnya rame-rame dan diputuskanlah ada perjanjian Tordesillas itu yang membagi dunia menjadi dua dari garis hayal itu. Jadi Portugis itu di sebelah timur dari Tordesillas, dan Spanyol itu sebelah baratnya. Makanya yang hadir ke Amerika itu karena dari Tordesillas ke kanan itu Samudra Atlantik, sampainya ke Amerika. Sedangkan Portugis sampainya ke Tanjung Harapan, India baru ke Malaka. Dan di Malaka itu di tahun 1511. Dia udah sampai Alfonso de Albuquerque itu sampai ke Malaka. Makanya kalau kita ke Macau, ke Hong Kong, itu rata-rata peninggalan Portugis, bukan Spanyol. Ada rasa Portugis. Betul. Nah, baru di tahun 1520 baru Magalhaens sampai ke Filipina. Setelah Filipina, Magalhaens meninggal, dilanjutkan sama penerusnya Sebastian de Elcano, baru sampai Maluku. Makanya ada benteng Maluku benteng Spanyol di Maluku gitu. Itu bagian dari perebutan mereka untuk Black Gold itu. Jadi kebayang makanya betapa suburnya Indonesia pada waktu itu. Dan data-data bahwa setelah itu kan VOC ya, Belanda datang, VOC VOC itu bisa dibilang para sejarawan, VOC itu ada kalau seandainya 20 perusahaan besar di dunia saat ini, the top 20-nya perusahaan besar di dunia ini digabung, kekayaannya itu masih kalah sama VOC. Jadi saya pernah ngajak anak SL-nya Sekolah Alam Indonesia, itu kita napak tilas dari Museum Fathahillah sampai ke Museum Bahari. Di situ saya terangkan kenapa VOC bisa kaya. Dengan tadi logika matematiknya 1 kilogram emas itu sama dengan 1 kilogram radas dengan 1 kilogram emas. Bisa dibayangkan kalau seandainya 1 kilogram aja udah 900 juta. 900 juta itu baru 1 kilo. Kalau 1 karung yang 50, berarti 45 miliar. Padahal dari rempah-rempah. Itu baru 1 karung. Kalau dia sekarang kapal-kapal yang ada di Sunda Kelapa itu rata-rata bobotnya antara 10 ton yang paling kecil sampai 30 ton yang lumayan besar. Taruhlah kita ambil rata-rata 20 ton. 20 ton itu kan berarti 20 ribu kilo. Dibagi 50, berarti ada berapa karung? Jadi satu kali dia berangkat, one tripnya itu udah berapa juta yang dia bawa. Betul, mungkin triliun yang gitu yang dibawa sekali pelayarannya. Sampai sederhananya gini, Miss. Pada saat Cornelis de Houtman datang ke Indonesia di 1569, kalau nggak salah pakai 3 kapal. Tapi yang balik itu kalau nggak salah 2 kapal. Cornelis de Houtman itu meninggal di Aceh. Nah, ini yang kalau seandainya dibilang
bahwa emansipasi di Indonesia tuh nggak ada. Siapa yang bilang? Yang bunuh Cornelius Dootman itu cewek, Miss. Ada pahlawan wanita. Jenderal. Walaupun cewek dia jenderal. Dan dia bisa ibaratnya adu tanding, duel 1 lawan 1. Itu kalah si Cornelius Dootman. Jadi yang balik ke Belanda itu adiknya, aku lupa namanya. Tapi itu emang kakak adik yang bawa 3 kapal itu. Kapal yang balik itu bisa membeli 10 kapal baru, Miss. Wow. Jadi dia tetap, walaupun Cornelius Dootman meninggal di Aceh, tetap dia sempat bawa barang-barang. Ininya tetap. Dan salah satunya juga ada sebuah apa ya istilahnya, entah namanya disebutnya manuskrip ya. Itu manuskripnya Sunan Bonang. Yang itu akhirnya ada di Universitas Leiden. Itu salah satu bukti adanya Wali Songo. Jadi dibawa sama Cornelius Dootman pada saat Cornelius Dootman ke Tuban. Dia minta, terus dibawa. Ya mungkin Cornelius Dootman yang meninggal di Aceh, tapi kan barang-barangnya mungkin kan nggak ditinggal ya, tetap ada yang kebawa ke Belanda. Dan akhirnya ditaruh di Universitas Leiden. Jadi bisa dibayangkan kekayaan alam Indonesia saat itu pada saat itu, pada itu 1.500 gitu ya. Masih 1.500, sekarang udah 2.022 gitu ya. Kalau seandainya memang itu dikelola ya balik lagi, mungkin orang Indonesia terlalu baik kali ya, terlalu tadi ya husnuzon. Terlalu baik, atau sebenarnya mungkin pendidikannya belum sampai ya? Bisa dikatakan ya, kalau secara pendidikan nggak juga sih, Miss. Buktinya Borobudur kita ada. Megah gitu ya. Kalau bangsa-bangsa Eropa apa? Belum ada. Tidak ada malah. Di tahun 700 apa yang mereka hasilkan? Apa yang mereka bikin? Iya, kita udah punya Borobudur, dan Borobudur itu kan canggihnya. Kalau Miss pernah ke Borobudur? Tidak sampai ke Jogja udah pernah, tapi ke Borobudurnya belum. Nah, di salah satu yang unik di Borobudur, Miss, itu batunya itu ada kunciannya. Oh, jadi disusun teknologi. Iya benar. Jadi supaya dia nggak goyang, supaya dia nggak gerak. Kalau mungkin perhitungannya. Berarti versi knockdown-nya udah ada di zaman itu ya. Jadi bisa kebayang bahwa kalau secara keilmuan sebenarnya sih nggak apa ya, mungkin tadi ya memanfaatkan ya keluguan. Ramah tamah, gotong royong, siapa yang datang itu tidak niat itu tidak kelihatan ya. Niat karena nggak kelihatan. Dan itu akhirnya dimanfaatkan. Nah, sebenarnya sama aja kan, Miss. Di Indian pun itu terjadi. Di Aborigin pun terjadi kan. Bagaimana James Cook, bagaimana akhirnya kalau di kita kan konservasi itu badak, gajah. Sedangkan di Amerika sama di Australia orang kan yang dikonservasi. Jadi bagaimana suku-suku benar memperlakukan manusia itu dengan ya nggak manusiawi lah kalau dibilang lah. Suku asli, orang Maori, kemudian tadi Aborigin dan Indian, itu yang terjadi. Dan alhamdulillahnya kalau di Indonesia nggak terjadi itu. Kita tetap di satu bebas, sisi kan? Alhamdulillah ya, kita masih ada akal sisi manusianya betul. Ya. Tidak musnah juga semuanya ya. Berarti ada perlawanan dari kita kan, bahwa kita nggak terima diperlakukan seperti mungkin itu. Pada waktu itu sudah ada pemahaman agama juga ya, sehingga ada jiwa perjuangannya itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Turki Utsmani itu juga ada pengaruhnya. Jadi bisa jadi karena adanya haji kan ya, otomatis kan semua ada bangsa betul. Jadi otomatis itu jadi sebuah perekat di sesama Muslim, sehingga Turki Utsmani yang merupakan kekhalifahan Islam itu tahu ada warga Muslim, dan bahwa mereka punya kewajiban untuk melindungi itu terjadi gitu. Kewajiban membela dirinya dan membela haknya ya. Jadi sehingga sekali. Ada perlawanan-perlawanan kecil. Kan sederhananya gini, pada saat Portugis masuk, itu kan yang menyerang itu kan Patiunus, dan Patiunus itu dari Demak. Jadi itu bukan berarti Malaka ya udah lu urusannya Malaka, terserah aja mau diinin. Tapi yang nyerang justru yang bantu itu dari Demak. Ratu Kalinyamat itu yang ada. Jadi sudah ada hubungan silaturahmi, saling jaga. Betul. Gitu ya, dan kalau kita ingat lagu itu kan nenek moyang nenek moyang seorang pelaut. Nah, ya hubungan dagang itu yang menyebabkan nenek moyang kita jadi pelaut juga gitu loh, Miss. Kayak Pinisi, Pro Pinisi kan yang
dulu pernah dicoba sama orang Eropa, aku lupa ke negaranya mana. Jadi diuji lagi, bener nggak sih pinisi bisa sampai ke Madagaskar gitu. Dan ternyata emang bisa dengan sistem yang masih tradisional dibuatnya, dan itu Tapi tangguh banget. Dan kalau kita tadi ngomong, Miss Mi bilang mungkin kita pendidikan nggak bagus. Teknologi pembuatan pinisi itu nggak umum, nggak seperti cerdas banget gitu. Betul. Jadi bedanya itu saya lupa. Kalau nggak salah, kalau yang lain lunasnya dulu, lunas itu yang bagian bawah, Miss, yang jadi utama, dia nggak kerangkanya tuh terakhir. Kalau kapal-kapal pembuatan kapal-kapal yang umum, jadi yang dibuat itu badannya dulu, baru dibuat kerangkanya. Kalau Jadi teknologinya sebenarnya udah ini tinggi. Ya. Mungkin karena mungkin alamnya mungkin ya, atau mungkin karena lautnya yang sangat jadi sehingga memunculkan teknologi kapal. Oh iya, itu udah pasti, Cuman ya tadi kalau saya sih nggak setuju kalau bahwa pendidikan kita atau kecerdasan kita itu karena orang Eropa datang, tapi kalau menurutku sih lebih ke arah cara ya, terlalu dan terbuka. Mungkin itu not siapa yang serakahnya ya. Betul. Karena kan siapa yang serakahnya 3G-nya itu kan ya. Jadi bisa dibayangkan, bisa jadi kalau aku lihat budaya mereka juga, mereka yang hidup di 4 musim itu kan mereka harus survive. Iya. Bisa dibayangkan mereka hanya punya waktu kan mungkin 6 bulan, kali ya. 3 bulan. 3 bulan iya, lah, mungkin nggak sampai 6 bulan, Miss. Mempersiapkan diri 3 bulan. Summer bulan. paling ya. Iya. Summer lah mereka baru bisa tuh. Summer paling 3 bulan. 3 bulan. Yang lainnya kan mereka harus survive tuh. Iya. Jadi kebayang bahwa mereka harus nyimpan sesuatu dalam jumlah yang banyak untuk mempersiapkan masa itu, bisa jadi itu jadi sebuah jadi semangat sebuah perjuangan budaya, mereka. benar. Ya. Dan kita karena daerah tropis nyaman sekali. Ya, betul. Kayak lagunya Kus Plus ya. Apa ibarat tongkat dan kayu itu bisa jadi tanaman. Keren kan ibaratnya. Ya. Begini Beh, misalnya kan ada yang bilang gini, people without knowledge of their past history, origin or culture is like a tree without roots. Ya, betul. Dan itu salah satunya begini. Kenapa ibaratnya arkeolog Belanda itu banyak datang ke Indonesia? Yang mereka cari apa? Dulu mereka siapa sih? Ya, sehingga bisa. Habisnya setelah diteliti, yang didapat kan Homo erectus, Homo erectus di Sangiran, Wajakensis. Nah, kemudian yang mereka jadikan hujah, yang mereka jadikan alasan, ya terang aja lah kalian dijajah lah. Bayangin dong sama nenek moyang kami yang Neanderthal, berapa volumenya? Volume otaknya maksudnya. Volume otak, iya. Jadi ada sebuah balik lagi memang apa ya? Mereka melakukan sebuah conquer ya, penjajahan itu dengan cara yang ya tadi di downgrade dulu mereka, bahwa ya udah kalian begini kalian begitu, dan walau dia menyampaikan di statement bahwa kita begini gitu ya. Itu jadi kalau buat aku memang caranya, dan bisa jadi kalau kita bisa bangun rasa percaya diri sekarang sederhana aja deh. Ya nggak usah kita balik ke zaman yang dulu. Yang zaman sekarang aja kadang-kadang beberapa orang Indonesia kalau berhadapan dengan bule itu kayaknya minder gitu. Kan seperti itu yang terjadi kan. Sederhananya kita nggak kalah kok. Pahlawan kita kayak Agus Salim itu bagaimana diplomasinya. Orangnya kecil, modelnya begitu, tapi hebat. Kakaknya Kartini, nama panjangnya saya lupa, ada Kartononya. Itu menguasai 7 bahasa, Miss. Dan dia itu pas di Eropa dia merupakan seorang jurnalis, dan jurnalis yang masyhur juga di sana gitu. Ya mau yang orang modern sekarang almarhum Habibie kan, bagaimana istilahnya sebutan dia tuh man of crack kalau nggak salah ya, yang tahu bagaimana teori ngecek keretakan dalam tubuh pesawat, dan itu Habibie aja yang punya, itu kan patennya dia. Jadi kesederhananya membangun bahwa kita bangsa yang besar, dengan tadi rootsnya bahwa mereka itu sampai bela-belain loh dari Eropa. Bisa kebayang pada saat SL ada yang ke Banda Neira,
bagaimana zaman sekarang aja sulitnya ke bandara seperti apa. Iya. Itu dari Bagaimana Jakarta. dulu ya? Bagaimana dulu mereka niat. Beberapa bulan baru nyampe. Kalau ini pesawat kan berapa jam? Kan mereka Kalau ini pakai berapa itu, jam ya? apa judulnya, pakai kapal layar. Kapal layar. Nunggu angin mereka kan. Kalau angin nggak ada berhenti. Nah, berhenti dulu di pelabuhan, nunggu berapa bulan kemudian angin baru lewat, nah baru bisa jalan. Jadi mungkin karena tantangan di masa lalu sangat tinggi, jadi makanya cerdas, ada solusi-solusi cerdas. Atau mungkin sekarang nggak ada tantangan mungkin ya? Based on need ya, kalau aku ngelihatnya. Jadi kadang-kadang orang pada saat kebutuhan itu memang sudah harus terpenuhi, mau nggak mau mereka akan mencari itu. Jadi bisa dikatakan kebutuhan akan rempah-rempah yang tinggi menyebabkan ya mau nggak mau mereka harus nyari gitu, karena terlalu mahal kalau seandainya beli di Bizantium dan di Konstantinopel saat itu, yang apalagi juga perdagangan sudah dibatasin, sudah bisa jadi walau-walau entah itu ada embargo apa-apa atau ada pembatasan pembelian, dan itu juga membuat perdagangan kan juga mati akhirnya. Yeah. Itu dari kebutuhan itu ya mau nggak mau, udahlah mau nggak mau kita harus nyari gitu. Yeah. Dan bagaimana mereka akhirnya istilahnya namanya waktu itu penjelajahan samudra itu jadi sebuah pahlawan, itu kan kelihatan seberapa urgentnya mencari Indonesia itu gitu loh. Indonesia kita gitu. Ya. Pada waktu itu mungkin belum Indonesia ya. Ya, Nusantara lah. Pada waktu itu belum Indonesia. Ya, betul. Jadi harapan Babe sendiri nih, anak-anak muda pentingnya mereka belajar sejarah ini nih dari tahun 1400 sekian itu. Indonesia itu sesuatu. Jadi itu Indonesia itu seksi. Indonesia itu keren. Pada waktu itu aja udah, apalagi sekarang. Gitu. Bisa jadi sekarang kebutuhannya udah zaman digital. Tapi kan perangkatnya butuh sesuatu kan. Yeah. Bisa jadi metal-metal yang dibutuhkan untuk terjadinya digitalisasi ini bisa jadi ada di Indonesia. Karena pernah saya baca novel sih ya, novelnya Michael Crichton tuh yang judulnya Kongo, bagaimana mereka mencari intan hitam yang ternyata itu untuk prosesor. Jadi itu lebih bagus daripada emas katanya untuk menghantar ujung-ujungnya data-data. Jadi dia akan lebih cepat kalau pakai itu. Nah, terakhir sempat juga mungkin udah berapa lama ya, saya lupa baca di berita di Google itu, ada kemungkinan lumpur lapindo itu mengandung unik mineral istilahnya, yang bisa jadi di tempat lain tuh nggak ada. Nah itu kalau ya itu bisa menjadi black gold lagi ya? Iya. Asal bahasa katanya apa ya? Jangan kita dibodohin lah, jangan sampai kejadian kekayaan kita dieksplorasi, kitanya dapatnya emang kelihatannya gede, tapi secara kita nggak tahu yang dibawa mereka jangan-jangan lebih gede gitu loh, atau ada ya tadi unik mineral yang mungkin kecil, tapi efeknya itu kalau dalam skala volume mungkin cuma 1 kilo, 2 kilo. Tapi itu ya tadi mungkin sama kayak lada itu sekilo tapi bisa berapa kilogram emas gitu ya, yang bahan-bahan yang kayak gitu yang bisa jadi ya tadi kita memang harus mengembangkan diri kita sendirilah, dan bahasa katanya mungkin mau mengeksplor negara kita sendiri. Kadang-kadang saya pribadi berpikir kita jauh-jauh ke luar negeri, kita liburan dan sebagainya, udah kenal Indonesia belum sih? Iya. Blue Fire itu cuma ada 2, salah satunya ada di Ijen. Itu kan di dunia gitu cuma ada 2 gitu loh. Tapi dan kita mungkin tahu nggak ya? Nah itu dia. Gitu pertanyaannya. Itu tahu nggak ya? Itu dia. Jadi nggak mungkin kita akan mencintai, kita akan membangun negara kita kalau kita nggak tahu siapa sih Indonesia, apa sih Indonesia, bagaimana sih Indonesia. Gitu. Balik lagi bahwa sejarah itu kita pelajari untuk mengambil ibroh tadi ya. Betul. Bukan hanya untuk sekedar kesenangan atau nostalgia. Mungkin di sini lebih untuk yang sesi inilah lebih ke arah bahwa kita kaya loh. Banyak hal-hal dari kita tuh di Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini yang bisa kita eksplor. Bisa jadi ada banyak hal yang belum kita eksplor juga yang sebenarnya bisa ngebangun negara kita nih yang saat ini bisa dikatakan katanya utangnya banyak lah dan sebagainya. Jangan ibaratnya justru malah orang luar yang memanfaatkan ini gitu loh, dan bukan buat kesejahteraan kita juga gitu. Sayang banget bahwa kalau dilihat
universitas juga sudah banyak, yang berkecimpung di itu juga banyak, tinggal mungkin beri kesempatan mungkin ya kepada warga-warga kita juga nih, mungkin yang di pemerintahan bisa, jangan luar negeri minded lah. Bukan aku yakin banyak tenaga ahli kita tuh yang mampu untuk melakukan eksplorasi entah bumi kita dan lain sebagainya kayak gitu. Bagaimana sekarang ini kita bisa membuat sejarah itu menjadi satu yang topik yang asik nih bagi anak muda? Kadang mungkin karena ketidaktahuan. Iya. Kan tadi pra penjajahan tadi ya. Betul. Bagaimana sekarang ininya kita, karena tadi sejarah itu bagian penting dari kita untuk membuat keputusan ke depan. Betul. Sekarang bagaimana mengangkat sejarah itu sehingga menjadi suatu yang asik nih bagi anak muda nih. Pengalaman pribadi ya, jadi guru sejarah di SMA. Yang paling seru itu kalau kita sampaikan teori konspirasi. Jadi ada nggak gini? Jadi sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke arah sejarah itu adalah mindset. Kalau dulu kita belajar sejarah kan permasalahannya kan di who, what, where, when, who, sama when ya. Why-nya? Why-nya enggak, how-nya enggak, itu loh. Sekarang kenapa ada penjelajahan samudra kan cuman bilang ya mereka kapan ini aja. Waktunya, di mana tempatnya. Terus bagaimana mereka melakukan penjelajahan samudra kan nggak dijelaskan. Tapi why behind the scene-nya apa? Korban-korban yang nggak dikasih tahu, ya karena history tadi kan. Kan ya siapa yang memunculkan cerita mana yang penting aja. Betul, Miss. Jadi pada saat bisa jadi begini, di anak-anak muda pada saat mereka sudah tahu, mereka kan beda cara pandangnya. Selama ini mungkin mereka nganggap sederhananya aja lah. Tahu Monas nggak? Monas kamu dengar gini, tahu nggak sejarahnya nggak? Iya, kenapa Monas didirikan di sana? Iya, tahu Sunda Kelapa nggak? Tahu 0 kilometer nggak? Nah itu kadang-kadang yang hal-hal sederhana yang seperti itu begitu mereka, oh ternyata begini ya, itu jadi sebuah ketertarikan sendiri. Makanya kalau seandainya kita masuk ke wilayah why sama how, ya kita harapkan itu bisa membangun kesadaran mereka. Ya. Jadi sejarah itu kunci sehingga kita tahu apa roots-nya kita gitu ya. Ya nama jalan aja Miss, Margonda. Orang taunya Margonda aja. Siapa itu? Dan Mogot siapa? Dan Mogot ya udah Rasuna Said siapa ya? Nah itu kan bagian dari sejarah. Part of history juga. Majapahit, Gajah Mada dan lain sebagainya. Ada Hayam Wuruk di kota. Hayam Wuruk siapa Hayam Wuruk? Jadi di sekitar kita itu sebenarnya udah ada sejarah. Banyak, gitu ya. cuman jarang diungkap aja gitu. Mungkin itu menjadi PR kita bersama bagaimana membuat sejarah atau pelajaran sejarah itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sebuah petualangan waktu gitu ya. Time machine. Time machine-nya kita anak-anak sehingga menjadi paham bahwa why tadi dan how tadi jadi bisa. Apalagi dikemas kayak Pirates of Caribbean lah itu kan. Itu kan movie-nya. Zaman penjelajahan samudra bisa dibayangin kayak gitu tuh. Pirates of Caribbean. Dan juga tidak semua orang tertarik sejarah itu mungkin. Benar. Kenapa ini balik lagi nih, kenapa Babe jadi tertarik sejarah? Kalau buat saya sesuatu yang apa ya? Tersembunyi. Oh, jadi ingin mencari why-nya gitu ya? Lebih ke see beyond you can see lah, istilahnya. Jadi kita tahu, oh ini, tapi apa sih dibalik ini? Gitu. Cuman beberapa kali ketemu yang bukan murid ya, orang tua gitu. Pada saat kita ngomongin gini, kok beda ya Pak ngomonginnya kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan ada ujian ya, kalau mas saya kan nggak ada ujian ya. Jadi ngomongnya enak ya. Jadi beberapa orang yang taruhlah selevelan sama saya, bahkan lebih tua, kalau kita ngomongin sejarah ya cukup tertarik gitu loh. Mungkin juga ada sesuatu yang cara kita, mungkin para guru atau kita menyampaikan sejarah fokusnya di when tadi. Betul. Kapan, terus apa, dan begitu aja. Jadi jawabannya singkat begitu tanpa membuat anak-anak berpikir. Iya, jadi kalau saya pribadi itu merupakan data sekunder sebenarnya. Jadi oke, kita ngomong siapa Bartholomew Dias, kapan dia ini. Itu kan nanti akan kita lihat
oke, pada saat itu kondisi masyarakatnya seperti apa. Dan di dunia lain juga sedang terjadi apa. Itu dia. Sebenarnya Jadi ada link ya. bener. Sejarah Jadi, itu pasti ada bener. hubungan. Pada saat mereka lagi tadi rame-rame Konstantinopel itu, Indonesia lagi ngapain sih? Iya, Indonesia lagi ngapain, di lain sedang apa. Bisa gitu ya. jadi Indonesia juga lagi terbuka dengan hubungan dari luar negeri. Makanya pada saat mereka masuk itu diterima dengan baik. Karena oh iya ada pendatang yang kita bisa istilahnya mungkin tukar pikiran, tukar ilmu, tapi ternyata dimanfaatin Mungkin juga jadi hikmah juga bagi kita saat ini ya. Ya, Ketika terbuka open opportunity dari luar saat ini, tolong berpikir juga. Global citizen. Iya, coba berpikir juga gitu. Karena akan kita hari ini akan menjadi sejarah Betul. di masa depan. Betul. Jadi kita mungkin akan berpikir 2 kali. Setuju. Lebih baik belajar dulu dari pelajaran sejarah yang lalu. Ya. Karena hari ini akan menjadi sejarah di masa depan dan kita. ada yang bilang sejarah itu berulang. Iya, sejarah berulang. Ya, jadi ibaratnya polanya akan balik lagi gitu. Jadi akan terjadi pola yang sama, cuman dari kejadian pelaku dan waktu yang berbeda aja. Tapi secara pola akan sama. Berarti sebenarnya kita mengajak anak-anak kita atau mungkin teman-teman untuk berpikir why-nya tadi, sehingga membuat sejarah menjadi menarik. Betul, Miss. Ya. Terima kasih Babe Taufik. Ini baru tahap 1 ya. Dari pengalaman tentang baru masa sebelum penjajahan. Ini kita belum cerita masih baru awal. Belum masa penjajahan dan setelah itu bagaimana? Masa berpetualangnya orang-orang Eropa di Indonesia. Iya. Ini masih tahap 1 bagi kita untuk mempelajari tentang sejarah. Kalau boleh Babe Taufik diberikan ke anak-anak muda nih saat ini misalnya, cara memandang sejarah yang lalu, misalnya mereka nggak tahu nih, itu sebaiknya mereka bagaimana sih gitu? Yang jelas cari sumber, dan sumber-sumber itu akan sangat berbeda. Bahwa dari sumber A otomatis nanti akan dapat pandangan yang berbeda, sumber B akan dapat yang berbeda, tapi dari 2 pandangan ini kita cari atau kita berpikir mana nih yang lebih mendekati atau kejadian yang sebenarnya. Jadi jangan satu sumber saja dan diterima bulat-bulat, nggak gitu ya, karena itu kan history ya. Betul. Jadi ada dicari beberapa sumber. Betul. Oke. Dan cari hikmahnya. Jadi ya tadi ya, see beyond you can see gitu. Jadi bisa jadi penjajahan, apa sih hikmahnya di balik penjajahan ini? Oke. Apa sih yang harus kita pelajarin? For the next itu apa gitu? Jadi seperti yang tadi Miss Pion, kita udah tahu nih, oh belakang nih mepet. Ya berarti kita jangan terlalu mepet ke kanan, ini mepet, kita jangan terlalu ke kanan. Berarti rada dikiriin dikit supaya enggak. Nah, jadi dari situ kita udah tahu, oh kayak gini ya. Berarti untuk ke depan melangkahnya saya harus seperti ini. Belajar dari sejarah. Benar. Jadi analogi spion itu pada saat data-data itu udah didapat, langkah kita apa, planning kita apa, ini kita apa. Itu sih, Miss. Oke. Kalau dari rencananya Babe sendiri nih, misalnya dari dulu kan sudah mencintai sejarah. Betul. Iya. Sadarnya dari SMP atau dari SD? Udah menyenangi gitu ketika gurunya bercerita, atau mungkin ada guru yang menginspirasi mungkin ya, atau mungkin ada teman yang menginspirasi sehingga sejarah ini asik. Jadi aku jadi inget-inget SD itu aku senang baca buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Oh iya. Tuh, itu kan ada seriesnya itu. Dari tahun berapa berapa. Itu dulu kesenangannya itu. Terus kemudian ada dulu kebetulan keluarga saya langganan majalah Hai. Itu ada tokoh-tokoh perjuangan yang selalu dibahas. Tapi di SMA saya pernah sempat punya semboyan. Yang lalu biarlah berlalu. Ternyata berlalu karena itu penting. Karena sejarah gitu. Karena harus ngafalin gitu. Ternyata, ngafalin tahun. Karena konteksnya pada waktu when-nya aja, what-nya aja, dan itu harus hafal dan harus benar gitu ya. Dan ibaratnya kan sejarah mata pelajaran underdog lah dibanding biologi, fisika, kimia, matematik. Iya. Sehingga waktu itu sejarah kurang diminati. Iya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi apa akhirnya menjadi perubahan? Iya, tetap aja karena tadi ya Miss, penasaran ada senang aja dengan kisah gitu. Senang dengan cerita-cerita masa lalu, senang dengan peristiwa ini, peristiwa itu gitu loh. Jadi memang ada beberapa yang dulu saya dapat itu setelah sekian dengan informasi yang banyak itu merubah cara berpikir saya dulu gitu loh. Karena tadi ada data-data baru yang saya dapat tentang suatu peristiwa yang
yang ya mungkin nanti suatu saat saya ceritain. udah panjang nih. Nanti pada ngantuk lagi nonton. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu cerita tentang sejarah, tapi ini baru awal ya. Baru awal tentang masa penjajahan, belum penjajahan Indonesia. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Babe Taufik, kita akan bicara tentang misteri sejarah yang asik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.